Cerita dimulai dengan rencana Aang, Raja Bumi, dan Zuko sebagai Raja Api yang baru untuk mengembalikan kedamaian dunia akibat serangan negara api. Mereka berencana untuk menghapus koloni-koloni yang telah dibuat oleh negara api di Kerajaan Bumi. Raja Bumi berpendapat bahwa penduduk Kerajaan Bumi masih mengalami trauma karena perang, dan hal ini bisa menjadi luka lama bagi mereka. Zuko merasa ini adalah kewajibannya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan ayahnya di masa lalu, yakni dengan menghapus koloni-koloni negara api yang ada di Kerajaan Bumi. Untuk memastikan rencana ini berjalan dengan lancar, Aang bersedia untuk membantu mereka. Ya, karena sudah menjadi tugas seorang avatar untuk mengembalikan kedamaian dan keseimbangan dunia. Dengan bantuan Sokka, rencana ini dinamakan dengan Gerakan Restorasi Perdamaian. Tidak perlu menunggu waktu lama, Raja Bumi langsung menyebarkan berita ini kepada penduduk Kerajaan Bumi. Begitu juga dengan tim Avatar. Mereka pergi menaiki Appa untuk merayakan perayaan Gerakan Restorasi Perdamaian. Di saat semua orang sedang bersenang-senang, hanya Zuko yang terlihat sedang murung. Kemudian, dia secara tiba-tiba mengatakan kepada Aang bahwa dia telah mengunjungi ayahnya di penjara. Dia meminta Aang untuk menghabisinya jika saja dia berubah seperti ayahnya nanti. Dia merasa prinsip keluarganya masih melekat dalam dirinya. Oleh karena itu, dia meminta Aang berjanji untuk menghabisinya jika hal itu terjadi. Dan dengan terpaksa, Aang mengatakan dia akan menepati janjinya itu. 1 tahun kemudian, Zuko terbangun dari tidurnya karena dia telah diserang oleh seseorang yang menyusup ke dalam istana. Setelah mereka bertarung, Zuko berhasil mengalahkan si penyusup. Namun ternyata, penyusup tersebut adalah anak dari wali kota Yudao. Yudao adalah salah satu daerah pertama koloni negara api yang berada di Kerajaan Bumi. Setelah itu, Zuko pergi ke ibu kota Yudao untuk menemui sang wali kota secara langsung. Di sana, Kori mengatakan alasannya ingin membunuh Zuko karena dia tidak setuju dengan gerakan restorasi perdamaian. Wali kota Yudao mengatakan bahwa orang-orang di kota ini sudah hidup bertahun-tahun. Mereka membangun kota ini dengan darah dan keringat mereka. Oleh karena itu, mereka berhak tinggal di kota ini. Perdebatan terus terjadi, hingga sang wali kota menyebut bahwa ayah Zuko tidak mungkin membiarkan dirinya mengikuti rencana Avatar dan Raja Bumi begitu saja. Mendengar hal ini, Zuko emosi dan mengatakan bahwa dia tidak seperti ayahnya. Wali kota menjawab, ayahmu mungkin memiliki banyak kesalahan, tapi dia bukan seorang pengkhianat. Di tempat lain, Aang sedang membantu penduduk koloni negara api untuk kembali ke negara asalnya. Namun, mereka dicegat oleh tentara negara api dan meminta mereka untuk kembali ke daerah koloninya masing-masing. Aang bingung dan memutuskan untuk pergi ke kota Yudao. Di tengah perjalanan, mereka melihat Toph sedang mengajar di Akademi Pengendalian Logamnya. Ya, disinilah awal mula tersebarnya pengendalian logam di series Avatar Korra, yaitu Avatar setelah Aang. Mendengar suara Appa, Toph melompat untuk menyapa teman-temannya. Di saat Katara dan Sokka menjelaskan situasi kepada Toph, Aang mencoba untuk berbicara dengan Avatar Roku menggunakan kalungnya. Aang menjelaskan situasi yang sedang dia alami dengan Zuko dan khawatir kalau dia harus menepati janji yang dibuatnya kepada Zuko. Roku mendengarkan masalah yang dihadapi Aang, namun ternyata dia meminta agar Aang menepati janjinya untuk menghabisi Zuko. Aang mempertanyakan hal ini. Roku memberitahu Aang bahwa dia menyesal karena tidak menghabisi Sojin saat itu. Dia tidak ingin Aang mengulang kesalahan yang sama. Singkat cerita, tim Avatar tiba di depan gerbang kota Yudao. Di sana mereka melihat para pendemo gerakan restorasi perdamaian yang dipimpin oleh pejuang kemerdekaan atau Freedom Fighter. Freedom Fighter ini adalah sekelompok anak-anak pengungsi kerajaan bumi yang dipimpin oleh Jet. Aang memberitahu Smellerbee bahwa dia hanya ingin berbicara dengan Zuko. Smellerbee memberitahu Aang bahwa kota Yudao sedang dijaga ketat oleh tentara negara api. Aang memutuskan untuk terbang melewati gerbang kota bersama Katara. Setelah berhasil memasuki kota Yudao,
Aang bertemu dengan tentara negara api dan memberi salam kepada mereka. Namun, Aang diminta oleh tentara negara api ini untuk meninggalkan kota Yudao. Karena Aang menolak pergi, dia menyerang Aang dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Aang dapat mengalahkan tentara negara api ini dengan mudah, namun tentara negara api yang lainnya juga ikut menyerang Aang. Melihat Aang diserang, Katara tidak tinggal diam. Dia mengeluarkan pengendalian airnya dan mengalahkan mereka semua. Kemudian Zuko muncul dan meminta Katara untuk berhenti menyerang rakyatnya. Aang marah dan masuk ke mode avatarnya. Seperti biasa, Katara menghentikan dan menenangkan Aang. Kemudian Aang meminta maaf karena hampir berniat membunuhnya. Zuko mengajak Aang dan Katara berkeliling dan melihat-lihat kota Yudao. Dia menjelaskan bahwa alasan kota Yudao menjadi kota terkaya dikarenakan akulturasi penduduk kerajaan bumi dan negara api. Bertahun-tahun mereka mengesampingkan perbedaan budaya mereka dan belajar untuk hidup berdampingan. Zuko juga memberitahu Aang kalau istri dari wali kota Yudao adalah seorang pengendali bumi, begitupun anak perempuannya. Namun, Aang masih belum mengerti alasan Zuko berubah pikiran tentang rencana gerakan restorasi perdamaian. Zuko mengatakan bahwa dia tidak mungkin meminta rakyatnya meninggalkan apa yang sudah mereka bangun bertahun-tahun di sini. Sedangkan Aang mengatakan perdamaian tidak akan tercipta jika ada satu negara menjajah negara lain. Keempat negara harus dipisahkan. Secara mengejutkan, Katara setuju dengan pendapat Zuko dan berkata mungkin Yudao adalah sebuah pengecualian. Katara juga mengusulkan untuk membicarakan hal ini dengan Raja Bumi. Setelah itu, Katara dan Aang kembali ke gerbang kota Yudao dan menceritakan hasil pembicaraan mereka kepada para pendemo. Smillerby mengatakan, penduduk kerajaan bumi telah menunggu lebih dari 100 tahun untuk menyingkirkan penduduk negara api. Karena itu, dia memberikan waktu 3 hari kepada Aang untuk menyelesaikan masalah ini. Kembali ke Istana Negara Api, Mei menanyakan kemana saja Zuko pergi dan kenapa tidak menceritakan masalahnya kepada Mei. Kemudian Zuko meminta maaf dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Mei juga memanggil para kesatria Kyoshi untuk menjaga Zuko selama di istana. Di suatu malam, Zuko terbangun dari tidurnya lagi. Para kesatria Kyoshi meyakinkan Zuko bahwa tidak ada seorang penyusup yang masuk ke dalam istana. Setelah itu, Zuko berkata ingin mengambil air untuk minum. Namun ternyata, dia malah mengunjungi ayahnya yang ada di penjara untuk meminta saran darinya. Berlanjut ke part 2, di saat sedang menaiki apa menuju Ba Sing Se, Sokka tidak tahan melihat Aang dan Katara yang sedang dimabuk cinta. Dia memutuskan untuk ikut Toph yang ingin kembali ke sekolah pengendalian logamnya. Sesampainya di sana, Toph memperkenalkan ketiga murid-muridnya yaitu Hotun, Penga, dan Mu. Muridnya memberitahu Toph kalau mereka diusir dan akademinya telah diambil alih oleh seorang guru pengendali api bernama Master Kunyo. Toph bergegas menuju akademinya. Ternyata, Master Kunyo adalah pemilik akademi ini sebelum ditinggalkan karena gerakan restorasi perdamaian. Dia juga mengatakan kalau pengendalian logam itu hanyalah sebuah kebohongan. Toph marah dan menyerang Master Kunyo dengan pengendalian logamnya. Hampir saja terjadi pertarungan sesama guru pengendali. Namun Sokka muncul dan memberikan saran bahwa lebih baik mengadakan pertarungan antar murid untuk mengetahui akademi mana yang lebih efektif. Para murid pengendali api sangat setuju dan menginginkan pertarungan sampai mati. Namun, Sokka mengusulkan sebuah pertarungan yang berbeda, yakni siapa yang bisa membuat lawannya duduk terlebih dahulu adalah pemenangnya. Dengan anehnya, murid pengendali api Master Kunyo menyetujui pertandingan yang diusulkan oleh Sokka. Kemudian, Sokka memberikan janji kepada mereka bahwa pertarungan akan diadakan 3 hari lagi. Perlu diketahui, murid-murid Toph ini semuanya payah. Bahkan, Toph sendiri tidak yakin jika mereka bisa memenangkan pertarungannya nanti. Singkat cerita, Aang dan Katara telah sampai di Ba Sing Se dan memutuskan untuk mencari tempat bermalam. Di saat mereka ingin pergi bermalam di kedai Paman Airoh, mereka dihampiri oleh 2 orang perempuan kerajaan bumi yang mengaku sebagai penggemar Aang. Mereka bahkan membuat sebuah klub avatar dan mengajak Aang beserta Katara untuk menginap di sana.
Di sini, Katara mulai merasa cemburu karena Aang sedang dikelilingi oleh para gadis-gadis. Sementara itu, Zuko secara diam-diam terus-menerus mengunjungi ayahnya di penjara untuk meminta nasihat bagaimana menjadi seorang Raja Api. Dia tidak bisa tidur karena memikirkan situasi koloni negara api yang sedang terjadi. Ayahnya mengetahui rencana tentang pertemuan mereka dan mengatakan bahwa itu tidak ada gunanya. Dia juga menambahkan, setelah apa yang terjadi, Raja Bumi tidak akan tinggal diam terhadap koloni negara api yang masih berada di wilayah kekuasaannya. Sudah menjadi tugas seorang Raja Api untuk melindungi rakyatnya. Zuko mengatakan dia masih ingin menunggu dan percaya bahwa bersama Raja Bumi dan Avatar, kedamaian akan tercipta. Namun, Ozai yakin bahwa Zuko lebih mempercayai sang Avatar daripada dirinya sendiri. Kemudian, dia meminta Zuko untuk pergi dari hadapannya. Kembali ke tempat fans club Avatar, Aang menunjukkan kemampuan elemen anginnya kepada orang-orang di sana. Bahkan, dia menerima sebuah seruling pengendali udara dari salah satu anggota fans clubnya. Aang memainkan seruling itu dan dia terlihat sangat menikmati suasana di sana. Katara yang masih cemburu mengingatkan Aang bahwa mereka harus segera pergi menemui Raja Bumi. Setelah mereka pamit, Aang berterima kasih kepada Katara karena mau menginap di sana. Untuk sesaat, Aang merasa sedang bersama orang-orangnya di tempat itu. Mendengar hal ini, Katara merasa sangat bersalah karena kecemburuannya terhadap Aang dekat dengan perempuan lain. Di kota Yudao, Kori berlatih bersama para pengendali dari Yudao. Mereka bersiap-siap untuk mempertahankan kota jika saja nanti akan ada penyerangan dari kerajaan bumi. Di sana, dia bertemu dengan Snir yang merupakan salah satu anggota Freedom Fighter. Dan terungkap kalau mereka sedang menjalin hubungan. Namun, Kori marah setelah mengetahui kalau Snir dan Freedom Fighter lah yang mendukung dan memimpin para demonstran di kota Yudao. Kembali ke Akademi Toph, di sana Sokka dengan skuad tenaga mencoba membantu Toph untuk melatih murid-muridnya. Berdasarkan yang Toph katakan, dia merekrut Hotun, Penga, dan Mu karena gelang angkasanya. Gelang itu akan bergerak ketika seseorang sangat emosional. Oleh karena itu, Sokka berencana membuat murid-murid Toph marah agar potensi pengendalian logam mereka muncul. Sokka berencana melakukan hal-hal yang dibenci murid-murid Toph, yaitu Hotun tidak suka saat mengalami nasib buruk, Penga tidak suka orang mengosik sepatunya, dan Mu tidak suka dipanggil dengan nama aslinya. Dengan pengendalian logam Toph, singkat cerita mereka berhasil membuat baju jirah yang mirip lambang babi bersayap yang ada di keluarga Beifong. Dengan baju jirah ini, Sokka membohongi Hotun dan Penga kalau di sekitar akademi mereka ada arwah babi bersayap yang suka membawa nasib buruk dan memakan sepatu orang. Sebaliknya, Hotun dan Penga langsung jatuh pingsan saat melihatnya. Sedangkan Mu menangis karena dipanggil menggunakan nama panjangnya. Kembali ke cerita utama, Aang dan Katara tiba di istana dan bertemu Raja Bumi. Di sana, Katara menceritakan masalah yang ada di Yudao. Namun, Raja Bumi menolak pertemuan itu dan menganggap Zuko tidak menepati janjinya untuk mengawasi gerakan restorasi perdamaian. Bahkan, dia akan mengirimkan pasukan kerajaan bumi ke sana untuk membuat rencana mereka terjadi. Mendengar rencana ini, Katara dan Aang sama sekali tidak setuju. Mereka mengatakan ini akan memicu terjadinya perang di kedua negara. Tanpa menunggu waktu lagi, Aang dan Katara segera bergegas kembali ke Yudao untuk mengingatkan penduduknya bahwa akan ada serangan dari kerajaan bumi. Di saat mereka terbang dengan Appa, ada seorang mata-mata negara api yang mendengar informasi ini dan mengirimkannya ke negara api. Kembali ke Akademi Pengendalian Logam. Toph sudah menyerah dengan murid-muridnya. Dia juga menceritakan kepada Sokka tentang masa lalunya saat dia berhasil menemukan pengendalian logam. Pada saat itu, dia ditangkap oleh Master Yu dan Shifu agar dibawa kembali ke orang tuanya. Dia tidak ingin dipaksa menjadi orang yang tidak dia inginkan. Dia khawatir apa yang dia lakukan sekarang kepada murid-muridnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan orang tuanya dulu. Jadi, dia memutuskan untuk mengembalikan akademinya besok kepada Kunyo dan murid-muridnya. Namun ternyata, Hotun, Penga, dan Mu mendengar pembicaraan mereka. Keesokan harinya, Kunyo dan para muridnya datang ke akademi untuk bertarung. Toph mengatakan bahwa Kunyo bisa mengambil alih akademinya. Di saat Toph ingin duduk sebagai tanda bahwa dia kalah, sebuah koin logam melayang ke tubuh Toph dan menghentikannya. Ternyata, yang mengendalikan itu adalah murid-muridnya.
Mereka terinspirasi oleh perkataan Toph dan berlatih semalaman sampai mereka bisa menggerakkan sebuah koin logam. Dan singkat cerita, mereka berhasil mengalahkan Kunyo dan murid-muridnya dengan menggunakan koin logam. Secara resmi, Toph berhasil mengambil alih akademinya dan memiliki murid yang benar-benar bisa mengendalikan logam. Sementara itu di Istana Api, Mei diberitahu Suki bahwa Zuko secara diam-diam pergi menemui ayahnya. Mei mengatakan kalau Zuko lebih mencintai rahasianya dibandingkan dirinya. Karena merasa dikhianati oleh Zuko, Mei pergi meninggalkannya. Di saat Zuko sedang menyesali perbuatannya, tiba-tiba saja Jenderal Mark datang dan memberitahu Zuko bahwa dia telah mendapat sebuah informasi dari mata-mata di Kerajaan Bumi kalau Raja Bumi dan pasukannya sedang menuju Yudao. Berlanjut ke part yang terakhir, kita diperlihatkan dengan sebuah kemungkinan yang akan terjadi di masa depan, di mana negara api dan Kerajaan Bumi bertarung memperebutkan Yudao. Sementara itu, Aang dan Zuko sedang menyaksikan pertempuran itu dari atas tebing. Zuko ditemani roh ayahnya, sementara di sisi lain, roh Roku menemani Aang. Ozai mengatakan kepada Zuko untuk tidak menyesali tindakannya ini, sedangkan Roku terus-terusan untuk meminta Aang memenuhi janjinya kepada Zuko. Di saat Zuko sudah sangat siap untuk mati, dia melihat roh Roku bersama roh ibunya yang sedang menangis. Di saat yang bersamaan, mereka berdua terbangun dari mimpi buruk itu. Besoknya, Aang tiba di kota Yudao dan bergegas memberitahu penduduk Yudao untuk segera mengungsi. Penduduk Yudao saat ini melihat Avatar sebagai seorang musuh, oleh karena itu mereka menyerang Aang dan Katara. Salah satu yang ikut menyerang mereka adalah Snir, kemudian Kori datang menghentikan pertarungan mereka. Snir mengatakan dia sudah tidak membenci negara api lagi dan memberitahu Aang bahwa Kori adalah pacarnya. Begitu juga para penduduk lain yang mengatakan bahwa mereka memiliki keluarga dari negara api karena koloni di Yudao. Di saat Aang meyakinkan Kori untuk mengungsikan kota Yudao, secara tiba-tiba fans klub Avatar Aang muncul untuk menemuinya. Aang sangat bersemangat karena mereka mirip sekali dengan para pengembara udara. Mereka bahkan menato badan mereka seperti pengembara udara sungguhan. Mendengar hal ini, Aang marah dan menjelaskan untuk mendapatkan tato panah, seseorang harus melewati latihan bertahun-tahun. Dia merasa kecewa dan pergi ke gerbang kota untuk menghentikan tentara kerajaan bumi. Sementara itu di kapal negara api, Zuko terlihat sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Zuko tidak yakin apakah yang dia lakukan ini sudah benar atau tidak. Dia sangat mengharapkan Paman Iroh berada di sini untuk memberinya nasihat. Di saat situasi mulai tidak terkendali, Aang kebingungan dan merasa bahwa gerakan restorasi perdamaian harus dilakukan. Menurutnya, jika dua negara hidup berdampingan, itu hanya akan membuat negara yang kuat menguasai yang lemah. Kemudian, Katara bertanya, apakah Aang akan menepati janjinya kepada Zuko? Aang menjawab iya. Kembali ke Akademi Toph, di sana Sokka terlihat gelisah karena menunggu Aang dan Katara yang sampai saat ini belum menjemputnya. Tidak lama kemudian, Suki datang dan mengajak Sokka dan Toph untuk naik balon udara dan ikut bersamanya. Di sana, Suki menunjukkan kepada Sokka dan Toph bahwa negara api sedang menuju kota Yudao. Suki meminta bantuan mereka untuk menghentikan negara api tiba di kota Yudao. Dengan ide Sokka, mereka memutuskan untuk mengambil alih salah satu tank negara api. Toph membuat terowongan bawah tanah dan singkat cerita, mereka berhasil masuk ke dalam salah satu tank negara api. Sementara itu di Yudao, para demonstran sudah tiba di depan gerbang dan menuntut janji kepada Aang. Karena Aang tidak bisa menepati janjinya, Smelarby memerintahkan para demonstran untuk menghancurkan gerbang kota. Aang dan Katara berhasil menghentikan mereka, namun Smelarby memberitahu Aang bahwa ini hanyalah pengalih perhatian saja dan menunjukkan sebuah bulldozer yang sudah menerobos masuk ke dinding kota Yudao. Di dalam kota, Smelarby dan Longshot bertemu Snir yang sedang bersama pasukan pemberontak Yudao. Snir memperkenalkan Kori sebagai pacarnya kepada Smelarby dan Longshot. Smelarby marah karena Snir menyembunyikan hal ini dari mereka. Di saat mereka bertarung, pasukan kerajaan bumi telah tiba di kota Yudao. Begitu juga dengan fans klub Aang yang muncul dan meminta maaf atas tindakan mereka sebelumnya. Di saat Jenderal Hou menyampaikan tuntunan mereka agar kota Yudao dikembalikan ke kerajaan bumi, Katara melihat Raja Bumi sedang bersembunyi di atas balon udaranya. Kemudian, Aang menjadi tambah pusing ketika mengetahui negara api juga tiba di kota Yudao. Jenderal Hou mengajak Aang untuk berpihak dengan mereka dan melawan negara api. Namun, Aang berpikir masih ada jalan yang lebih baik daripada berperang. Di saat Toph dan Sokka keluar dari tank,
Katara mengira kalau mereka berpihak kepada negara api. Namun Toph menjelaskan kalau mereka mencoba memperlambat negara api ke Yudao. Agar lebih meyakinkan Katara, Toph mengeluarkan pengendalian logamnya untuk menghancurkan tank-tank negara api. Melihat hal ini, Jenderal Hou segera memerintahkan pasukannya untuk menyerang negara api. Zuko tidak tinggal diam dan memerintahkan tentaranya untuk menyerang balik. Aang masuk ke mode avatar, namun dihentikan dan dibawa oleh Katara. Di sana, dia memberitahu Aang jika gerakan restorasi perdamaian benar-benar terjadi, itu artinya mereka tidak akan bisa bersama. Dia meminta Aang untuk bermeditasi di tempat yang tenang, dan apapun keputusan yang Aang pilih, Katara akan selalu mendukungnya. Singkat cerita, Aang menemukan tempat yang tepat untuk bermeditasi. Dia kembali menggunakan kalung avatar Roku untuk berbicara dengannya. Dan masih dengan nasihat yang sama, Roku meminta Aang untuk memenuhi janjinya kepada Zuko. Dia mengatakan, seorang avatar harus memikirkan dunia lebih dari dirinya sendiri. Roku juga memberitahu Aang bahwa ibu Zuko, Ursa, adalah cucunya. Dengan kata lain, Roku adalah kakek buyutnya Zuko. Aang tidak menyangka Roku ingin dia membunuh cicitnya sendiri. Kembali ke Yudao, Sokka memuji penggemar Aang yang sedang berjuang untuk menghentikan pertempuran kedua negara. Katara meminta tim avatar untuk berpencar dan mengulur waktu sampai Aang selesai bermeditasi. Katara memutuskan untuk pergi ke balon udara dan berbicara dengan Raja Bumi. Ternyata, Raja Bumi baru mengetahui bahwa Yudao tidak seperti apa yang dipikirkannya. Katara mengajak Raja Bumi untuk bertemu langsung dengan orang-orang di sana. Ketika situasi semakin memanas, Aang muncul dengan mode avatarnya dan mengeluarkan pengendalian buminya untuk memisahkan kota Yudao dari orang luar. Secara tidak sengaja, Zuko terjatuh ke dalam lubang akibat pengendalian Aang. Namun, Aang mengejar dan menyelamatkan Zuko. Setelah bertemu langsung dengan penduduk Yudao, Raja Bumi menyadari bahwa yang dia lawan bukanlah sebuah koloni, namun orang-orang dari berbagai negara yang tinggal di satu tempat. Di saat Raja Bumi mulai mengerti, Zuko jatuh pingsan karena kelelahan. Beberapa hari kemudian, Aang berbicara lagi dengan roh avatar Roku di atas toko teh Paman Airoh. Aang menjelaskan bahwa dia berbeda dengan Roku. Di saat avatar Roku meminta Aang untuk mementingkan dunia, Aang melihat orang-orang yang dicintainya. Aang merasa bahwa dia harus mencari jalannya sendiri mulai sekarang. Setelah berterima kasih kepada Roku atas semua nasihat yang diberikan, Aang memutus koneksi mereka. Setelah Aang memutus koneksinya dengan avatar Roku, Paman Airoh muncul dan memberitahu Aang kalau Zuko sudah bangun dari tidur panjangnya. Aang memberitahu Zuko bahwa Raja Bumi setuju tentang rencana pertemuan yang akan diadakan di Yudao. Kemudian, Zuko meminta maaf atas janji yang dibuatnya kepada Aang. Dia berpikir kalau itu hanyalah cara agar dia bisa kabur dari tekanan selama menjadi seorang Raja Api. Aang juga merasa bersalah kepada Zuko karena dia masih belum bisa menjadi avatar yang sempurna. Ketika dihadapkan pilihan yang sulit, Aang lebih memilih teman-temannya daripada hal lain. Namun sebaliknya, Aang menerima kekurangan ini dan tidak mempermasalahkannya. Dan kemudian, Paman Airoh muncul sembari melontarkan kata-kata bijaknya kepada Zuko dan Aang. Dia juga meminta mereka untuk meminum bubble teh yang telah dia kembangkan. Sayangnya, Zuko tidak menyukai teh buatan pamannya itu. Setelah itu, Aang bertemu dengan fans clubnya. Dia terkesan dengan tindakan mereka yang berani pergi ke medan perang untuk mendapatkan suasana. Menurut Aang, mereka sudah memiliki hati dari seorang pengembara udara. Oleh karena itu, Aang memutuskan untuk mewariskan dan memperkenalkan kebudayaannya kepada orang lain. Untuk memulai hal ini, dia mengganti fans clubnya menjadi Air Acolyte. Kembali ke Zuko, kita diperlihatkan dia sedang membicarakan hal tentang keluarganya. Dia merasa masih tidak bisa terhubung dengan kebaikan di dalam keluarga dan negaranya. Dengan menemukan ibunya, dia yakin itu akan mengembalikan hubungan itu. Dia pernah mengatakan kepada Aang bahwa dia sudah mengirim beberapa orang termasuk Jun untuk menemukan ibunya namun gagal. Dia juga sudah bertanya kepada ayahnya, namun itu sia-sia. Sekarang, dia berharap kepada satu orang yang bisa berbicara kepada ayah Zuko, yaitu Azula. Baiklah, itulah alur cerita dari Avatar The Last Airbender setelah melawan Raja Api yaitu The Promise. Semoga kalian suka dengan video ini, dan jika kalian ingin tahu kelanjutan ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi kalian. Karena saya belum membuat video outro, jadi langsung saja bye-bye dan jaga kesehatan kalian.